Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anastasia Rifatullah Nuria. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang peta konsep bab 4 ya dari buku konseling. Nah, di bab 4 kita ada tema terapi pemaafan untuk meningkatkan well-being pada istri yang mengalami KDRT. Nah, di sini sudah ada gambar dari peta konsep bab 4. Di sini kita akan menjelaskan tentang tema itu tadi ya, ada pendahuluan dulu, terus ada kajian teoritis dan rancangan penelitian, dan yang ketiga ada hasil intervensi dan pembahasan penelitian. Nah, di hasil dan intervensi penelitian itu ada 2 subbab, yakni perubahan subjektif well-being, subjektif sesi, dan juga grafik hasil skor subjektif well-being, subjek penelitian. Kita lanjut. Nah, kajian teoritis dan rancangan penelitian. Kita akan menjelaskan tentang apa sih subjektif well-being itu ya. Nah, ketidakpuasan serta adanya efek negatif merupakan komponen yang terdapat dalam subjektif well-being. Subjektif well-being yaitu suatu evaluasi yang dilakukan individu terhadap kehidupannya. Nah, evaluasi tersebut terdiri atas evaluasi kognitif dan juga evaluasi afektif. Nah, karena isinya adalah karena tema dari subbabnya ini kajian teoritis dan rancangan penelitian, berarti di sini kajian teoritisnya itu menjelaskan tentang tema itu tadi ya. Di tema itu tadi ada kata KDRT. Nah, KDRT ini sering terjadi dalam kehidupan perkawinan. KDRT merupakan suatu pola perilaku menyerang atau memaksa yang dilakukan orang dewasa terhadap pasangan intimnya baik secara fisik, seksual, psikologis, ataupun ekonomi. Nah, adapun anggota keluarga yang sering kali menjadi korban KDRT yaitu ibu rumah tangga atau istri. Nah, kita kan pakai terapi pemaafan untuk meningkatkan well-being pada istri yang mengalami KDRT. Nah, berdasarkan pengertian, memaafkan itu merupakan salah satu aspek penting dalam penyembuhan emosi pasca peristiwa menyakitkan. Pemaafan adalah salah satu konsep yang dibahas dalam psikologi positif sebagai perilaku prososial. Nah, intervensi pemaafan telah diteliti dan terbukti efektif bagi orang dewasa dengan berbagai pengalaman menyakitkan akibat perbuatan orang lain, dan diantaranya yaitu wanita korban kekerasan atau penganiayaan, pasangan yang bercerai, atau disfungsi marital maupun permasalahan yang berasal dari keluarga. Nah, kita lanjut. Nah, ada hasil intervensi dan pembahasan penelitian. Di sini kita akan bahas hasil intervensi penelitian. Ada perubahan subjektif well-being, subjek tiap sesi. Ada grafik hasil skor subjektif well-being, subjek penelitian. Nah, dalam hasil intervensi penelitian ini, dalam buku ini sudah dijelaskan ya, ada di bukunya, ada dampak dari aspek kognitif, afektif atau emosi, perilaku atau sosial, dan juga aspek fisik. Nah, di sini sudah dijelaskan tentang perubahan subjektif well-being pada subjek. Nah, kalau kurang jelas bisa dilihat di bukunya ya. Dan juga di situ dijelaskan grafik hasil skor subjektif well-being dari subjek penelitian yang menunjukkan adanya peningkatan dari penerapan terapi pemaafan. Dan di situ juga ada pembahasan hasil penelitian. Nah, pembahasan hasil penelitian ini itu menjelaskan tentang tujuan penelitian ya, yakni penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah terapi pemaafan itu dapat meningkatkan subjektif well-being pada istri yang mengalami KDRT dari suami.
Nah, berdasarkan hasil analisis kualitatif dan visual inspection, secara umum dapat disimpulkan bahwa terapi pemaafan dapat meningkatkan subjektif well-being pada istri yang mengalami KDRT dari suami sampai pada fase intervensi ketiga. Kita lanjut ke kesimpulan. Nah, hasil penelitian mengenai terapi pemaafan untuk meningkatkan subjektif well-being pada istri yang mengalami KDRT dari suami menunjukkan adanya peningkatan hanya sampai tahap intervensi 3. Meskipun terjadi penurunan skor di tahap follow-up, dapat disimpulkan terapi pemaafan yang telah diberikan cukup meningkatkan well-being kedua subjek ke arah yang lebih baik. Nah, pastinya ini tak luput dari proses konseling yang berjalan dengan lancar ya. Jadi, mungkin cukup sekian penjelasan dari peta konsep bab 4. Kurang lebihnya bisa dilihat di buku konseling ya. Kita lanjut ke bab 5. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.